Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Tara Amalia dengan NIM 3601420024. Izin mengumpulkan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ari dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan pertanyaan pemanfaatan teknologi apa yang dapat dioptimalkan untuk pembelajaran daring oleh mahasiswa, utamanya dalam mata kuliah yang bersifat praktik. Menurut saya, teknologi yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang bersifat praktik sendiri yaitu seperti Zoom ataupun Google Meet, di mana kedua aplikasi ini dapat menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen untuk bertatap maya. Jadi ketika dosen ingin menjelaskan terkait pembelajaran atau materi yang disampaikan, mahasiswa tersebut dapat melihat dengan jelas apa yang telah dosen sampaikan dan apa yang telah dosen contohkan. Jadi, mahasiswa tersebut akan lebih paham terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh dosen itu sendiri. Untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa tersebut juga dapat melaksanakan praktik dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi, ketika dosen ingin melakukan penilaian terkait tugas yang telah diberikan, maka dosen dapat melihat dengan jelas dan secara langsung apa yang telah mahasiswa tersebut lakukan. Selain itu, ketika mahasiswa ingin mengumpulkan atas tugas yang telah diberikan, mahasiswa juga dapat merekam apa yang telah dilakukan, yaitu praktik. Nah, nantinya mahasiswa tersebut dapat menguploadnya pada Google Drive ataupun YouTube, di mana kedua aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengupload video yang telah mahasiswa lakukan. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu pertanyaan terkait dengan pemanfaatan Internet of Things di Indonesia. Pemanfaatan Internet of Things di Indonesia sendiri telah dilaksanakan melalui program Smart City, di mana Smart City merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengatasi persoalan hidup masyarakat di suatu tempat. Untuk melaksanakan program Smart City tersendiri ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu seperti Smart Living, Smart Society, Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding, di mana keenam ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dan harus dipenuhi untuk melaksanakan Smart City yang maksimal. Pelaksanaan Smart City di Indonesia sendiri telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, yaitu kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar. Tentunya dalam pelaksanaan Smart City sendiri ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari Smart City sendiri yaitu pembangunan ekonomi yang lebih baik, layanan transportasi publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, lalu ada pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, dan adanya dalam pengambilan suatu keputusan akan lebih cepat dan efisien karena sudah memanfaatkan IoT sendiri yang berbasis data. Untuk kekurangan dari IoT untuk Smart City sendiri yaitu privasi yang terbatas, kontrol sosial, dan kepercayaan kepada jaringan yang terlalu tinggi. Menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu yang terakhir, kaitannya dengan apa yang akan saya lakukan jika saya ditunjuk sebagai salah satu penentu kebijakan, kaitannya dengan berbicara di depan publik melalui media sosial agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Saya akan membuat aturan mengenai kebebasan berbicara di depan publik agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, seperti tidak menyinggung SARA, di mana nantinya jika ada masyarakat yang berbicara di depan publik melalui media sosial tersebut dan melanggar aturan hukum yang ada, maka saya akan memberikan sanksi kepada masyarakat tersebut dengan seperti memblokir email pengguna tersebut agar tidak dapat mengakses internet dan lain sebagainya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.